Bagikan, bagikan screen sudah bisa, Pak. Saya insya Allah udah bisa. Tak coba saya, Pak ya. Baik, saya izin share screen dulu, Pak. Bentar. Ini ya. Oke, silakan screenshot dulu, difoto dulu sebagai Sebentar, bukti. salah screenshot pada saya sebentar. Salah share. Ya, sudah. Ya, baik, Bismillah. Kok muncul yang ini ya? Munculnya yang ini terus ya. Sudah ya. Ini padahal sudah ditekan pada saya sebentar. Nah, Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Pak dosen Dr. Muhammad Ali MPDI yang telah hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi hasil eh, penulisan saya yang berjudul Model Pendidikan Eksperiensial dalam Surah Al-Kahfi ayat 61 sampai 82 dan relevansinya terhadap pembelajaran PSI. Kenalkan, saya adalah An Abdurrahman, kelas A30 dengan nomor induk mahasiswa 2281131491. Baik, Pak dosen dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendahuluan eh, pendidikan agama ini memang kita ketahui sangat penting. Tapi ternyata pendidikan agama yang memiliki peran krusial ini hanya dalam hanya menyajikan eh, dengan metode metode yang hanya berujung kepada ceramah belaka. Padahal sebetulnya perannya krusial dalam membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik. Namun kita seringkali dihadapkan pada tantangan metodologi yang membatasi internalisasi nilai-nilai agama secara mendalam. Maka ada tantangan secara pedagogis bagi pendidikan agama Islam ini cenderung didominasi oleh metode ceramah dan hafalan yang dapat menyebabkan pendidikan agama Islam ini kurang terinternalisasi secara emosional dan praktis pada peserta didik. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyajikan bagaimana metode pengajaran eksperiensial ini sangat urgen, sangat dibutuhkan. Karena metode ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan kognitif, efektif, psikomotorik melalui keterlibatan aktif dan refleksi pengalaman menjadi sangat penting dalam pembelajaran. Kemudian kita juga dari surah Al-Kahfi itu bisa mengambil sebuah model pembelajaran. Di dalam kisah Al-Kahfi sebagaimana kita ketahui di dalam surah Al-Kahfi ayat 68 sampai 82 ada kisah misalnya diceritakan
ada kisah-kisah inspiratif, ya, menyajikan narasi perjalanan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir yang kaya akan hikmah dan pelajaran. Kemudian ada pembelajaran eksperiensial. Kisah ini secara implisit menggambarkan siklus pembelajaran experiential learning. Nanti ada yang disebut dengan CE, RO, AC, AI nanti akan dijelaskan di depan. Yang dapat diterapkan dalam pelajaran PAI. Sehingga metode ini sangat urgen. Relevansi dengan keadaan kontemporer, penggalian model ini esensial untuk merumuskan metode PAI yang lebih kontekstual, mendalam, dan berdampak bagi peserta didik modern. Kemudian fokus penelitian, rumusan dan tujuan yang akan saya lakukan, rumusan masalah, bagaimana konsep dan tahapan model pendidikan eksperiensial ditinjau dari kisah Nabi Musa dan Khidir dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 61-82. Bagaimana relevansi teoritis dan praktis model pendidikan eksperiensial tersebut terhadap implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam kontemporer. Kemudian tujuan penelitian, menganalisis secara mendalam dimensi filosofis dan tahapan pendidikan eksperiensial dari perspektif tafsir Tarbawi pada surah Al-Kahfi. Kemudian yang kedua, menghasilkan kerangka konsep dan rekomendasi metodologis untuk penerapan model eksperiensial dalam kurikulum PAI modern. Kerangka teori, dalam kerangka teori ini saya mengambil teori siklus kolab dalam pendidikan ini, ya. Jadi dalam siklus kolab itu ada yang disebut pertama pengalaman nyata. Ini yang disebut dengan concrete experience. Jadi kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu, Musa menyaksikan tindakan Khidir secara langsung, melubangi perahu, ini membunuh anak, melubangi perahu, membunuh anak, memperbaiki dinding. Nah, ini yang pengalaman konkret di dalam cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian selanjutnya ada tahapan eksperimentasi aktif AI. Implikasi hikmah tersebut dalam kehidupan dan kehidupan selanjutnya dan aplikasi pengetahuan baru yang Tidak ada suaranya, Pak. suaranya kok ada sarang, Pak? Sudah. Ya. Kemudian yang ketiga ada observasi reflektif atau RO. Ini bisa kita lihat dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, protes Musa dan pertanyaan atas setiap tindakan yang disaksikannya, mempertanyakan tanpa intervensi langsung. Kemudian yang terakhir ada konseptualisasi abstrak atau AC. Penjelasan takwil Nabi Khidir mengenai hikmah di balik setiap peristiwa, merumuskan konsep dari pengalaman. Nah, inilah siklus teori kolab yang akan nanti diambil sebagai kerangka teorinya. Jadi interpretasi siklus kolab ini sejak tahun 1984 dalam konteks Tarbawi ini menunjukkan bagaimana pengalaman refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Ini akan kita pakai. 3 model pembelajaran berbasis hikmah yang bisa kita gali dalam surah Al-Kahfi tadi. Yang pertama ada kisah Musa dan Khidir dalam Al-Kahfi. Ini menyajikan pembelajaran unik, ada aksi, ada refleksi, ada konsep. Yang pertama ada peristiwa tentang perahu yang dibolongi misalnya. Pelajarannya ada prioritas kemaslahatan yang lebih besar, menghindari kezaliman raja.
di atas di atas kerusakan minor perahu yang dilubangi. Jadi mementingkan kedoliman yang lebih besar lagi daripada kedoliman yang kecil. Kemudian peristiwa yang kedua, ada anak yang dibunuh. Ini pelajarannya adalah perlindungan agama dan iman. Hifdzuddin, mengganti kerugian kecil dengan pahala yang lebih besar bagi orang tua. Kemudian ada peristiwa dinding yang mau dirobohkan, dibangunkan kembali atau didirikan kembali. Pelajarannya ini adalah keadilan sosial dan tanggung jawab menjaga hak-hak anak yatim hingga mencapai usia dewasa. Sehingga model ini mengedepankan pembentukan pola pikir yang mampu melihat tujuan akhir atau disebut makosid dari setiap hukum dan tindakan, bukan hanya proses lahiriahnya saja. Metode penelitian yang digunakan, desain penelitian, ini adalah jenis library research, penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis teks dan literatur. Kemudian pendekatannya kualitatif dengan pendekatan tafsir tarbawi, menggali nilai-nilai pedagogis dari Al-Quran. Fokus analisisnya menggali nilai-nilai pedagogis dan metodologis dari teks Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi tadi. Data dan teknik analisis. Data primer adalah Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 61-82 sebagai sumber utama. Data sekunder, kitab tafsir mu'tabar, misalnya tafsir Al-Misbah Ibnu Katsir, literatur pendidikan Islam, dan jurnal ilmiah yang terkait. Tekniknya, konten analisis, analisis isi dengan pola sintesis. Jadi menggabungkan berbagai data, akhirnya disimpulkan sehingga menghasilkan konsep yang baru. Di antaranya, kita akan menggunakan teori collab tadi, jadi collab PS Al-Kahfi untuk menemukan relevansinya seperti apa. Kemudian selanjutnya, instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Oleh karena itu, instrumen penelitian difokuskan pada kerangka analisis yang sistematis untuk menggali makna dari teks Al-Quran dan literatur terkait. Kerangka analisis tafsir tarbawi, instrumen utama untuk menafsirkan Quran surah Al-Kahfi dari perspektif pendidikan, membantu mengidentifikasi konsep, tahapan, dan nilai-nilai eksperiensial dalam interaksi Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang kedua, ada matrik analisis konten, digunakan untuk mengorganisir data tematik yang relevan dari ayat-ayat Al-Quran dan kitab tafsir, memfasilitasi kategorisasi peristiwa, dialog, dan hikmah yang terkandung untuk dihubungkan dengan siklus kolab. Selain itu, kerangka sintesis diterapkan untuk mengintegrasikan temuan dari analisis tafsir dan konten dalam model pendidikan eksperiensial yang komprehensif dan relevan bagi pembelajaran PAI kontemporer. Implikasi praktis eksperiensial dalam PAI. Apa implikasinya setelah dilakukan penelitian ini? Jadi penerapan model ini akan membawa perubahan signifikan, diharapkannya seperti itu, dalam metodologi pengajaran, pengembangan kurikulum, dan peran guru PAI. Sehingga kalau kita lihat dalam metodologi pengajaran, mendorong problem based learning, field trip, rihlah ilmiah, dan simulasi praktik ibadah, PAI harus menjadi pelajaran mengalami, bukan hanya mendengar. Kemudian yang kedua, ada pengembangan kurikulum desain. Kurikulum ini didesain untuk memfasilitasi fase refleksi muhasabah setelah setiap praktek keagamaan, memastikan siswa memahami hikmah takwil, hikmah atau takwilnya. Kemudian peran guru bertindak sebagai musyrif, fasilitator, pembimbing yang mengarahkan pengalaman siswa, bukan sekedar muallim, hanya sekedar pengajar saja. Nah, ini implikasi yang akan diperoleh setelah melakukan penelitian, harapannya seperti itu. Maka kalau kita lihat di dalam bagian ini, asalnya passive learning, maka akan berubah menjadi active engagement, ya. Kemudian
akan meaningful application, kemudian akan reflective understanding. Sehingga dengan metode eksperiensial dalam model pembelajaran PA ini diharapkannya seperti ini, terjadi perubahan dalam kita mengajarkan PAI kepada anak didik kita. Itu mungkin Pak dosen yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingannya dan masukannya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama judul ini sangat menarik, tapi metodologinya nanti perlu disesuaikan ya. Di Baik. latar belakang masalah itu yang pertama sama seperti tadi ya, membutuhkan data atau keunikan apa sih ketika kita membahas surat kahfi dikaitkan dengan metode apa namanya eksperimental ya, Eksperiensial. eksperiensial. Berarti itu sebenarnya bisa saja itu jangan gunakan library research karena tadi ngomong juga tentang kurikulum, ngomong juga tentang output ya. Kalau mau library research ya berarti cukup dengan menggunakan uh, studi pustaka yang ada di mana ataukah secara digital ataukah memang mau diambil dari perpustakaan nasional yang bisa diambil secara digital ataupun perpustakaan yang di dekat perguruan tinggi mana yang memang banyak tafsir-tafsirnya ya. Oke. Jadi nanti di latar belakang masalah itu perlu ini sangat menarik ya dengan kalau dalam pandangan saya itu bisa juga tafsir ayat-ayat pendidikan ya atau kajian pendidikan itu akan lebih menarik surat kahfi ayat sekian sampai sekian itu jadi itu akan lebih lebih bagus itu. Pada ayat-ayat pendidikan bagusnya ya Pak dosen. Iya. Jadi itu ayat-ayat pendidikan. Jadi itu kan terkait dengan PAI. Betul. Jadi silakan saja tafsir nanti apa tafsirnya mau tafsir Al-Misbah tadi tafsir apa Al-Ibriz atau tafsir Jalalain. Uh, Ya, ya. jadi satu konsep tafsir saja itu kan apakah Imam Jalalain Asyuyuti dengan Jalaluddin siapa atau tafsir Jalalain atau tafsir Al-Misbah atau tafsir Al-Ibriz atau Al-Manar. Ya. Itu akan lebih lebih bagus lagi itu dan itu nanti bisa jadi sebuah buku ya bisa sebuah buku tapi nanti betul-betul digarap yang bagus ya. Nanti kalau memang jadi saya kontak penerbitnya agar bisa diterbitkan itu. Betul. Lalu di metodologi apa teori ya tadi kolaborasi ya maksudnya teori kolaborasi atau gimana? Tahapan pengalaman konkret, kemudian ada interpretasinya dari Nabi Hidi itu yang ini nih Pak dosen. Jadi ada Iya. tahapan itu siklus kolab namanya, teori siklus kolab kalau dicari di Iya. Nah yang ini Khidir itu kan Allah itu kan menyuruh Musa itu untuk magang ke Nabi Khidir ya. ya betul. Jadi teori eksperimental atau eksperiental itu tadi? Eksperiensial. Eksperiensial itu ya. Eksperiensial itu salah satu diantaranya Khidir itu mengajarkan kepada Musa itu sesuatu yang abstrak gitu ya. Iya. Musa itu tidak tahu, tapi Khidir sudah tahu. Istilahnya akan kejadian seperti ini. Itu kan namanya abstrak. Iya, iya. Itu ya model pembelajaran yang memang belum diketahui dan memang nanti muridnya itu sebenarnya ini model inquiry ya untuk menemukan sesuatu ya. Untuk menemukan sesuatu. Jadi ini di eksperimental itu harus digabung dengan teori apa namanya model pembelajaran inquiry, gitu ya.
Karena yang diajarkan Musa itu, yang diajarkan Nabi Allah Khidir itu kan kepada Nabi Musa itu kan untuk memberikan pelajaran yang sangat berharga karena Musa itu tidak memahami tentang ilmu yang dimiliki oleh Nabi Allah Khidir yang mengetahui sebelum akan terjadi ya. Ini. Maka Allah itu untuk memberikan pembelajaran kepada Nabi Musa itu suruh magang bersama Nabi Khidir itu ya. Kalau anak sekarang kan bahasanya itu SMK atau yang kejuruan atau vokasi kan suruh magang. Ya, betul. Suruh magang itu agar bisa bersifat profesional, bisa apa namanya menguasai empat kalam pendidikan ya, yakni kompetensi pedagogi, profesional, lalu individual, lalu satu lagi apa itu empat kompetensi itu ya, empat kompetensi yang harus dimiliki oleh murid ya, Sosial, Pak. Sosial. sosial ya itu. Nah, jadi proses magang juga itu kan nanti akan membentuk pola kepemimpinan, Ya. cara pandang menyelesaikan masalah ya ini. Makanya di situ ada apa namanya metode inquiry itu salah satu diantaranya itu yang sangat diajarkan oleh Nabi Musa itu oleh Nabi Khidir ya oleh Nabi. Ya. Jadi ini terserah saja mana yang lebih mudah mau digarap. Yang terpenting Mas Abdurrahman ini skripsinya bisa cepat selesai. Gimana caranya? Baik, Mau baik. menggunakan ini, tetapi ini masih campur aduk ya. Ya, ya. Campur aduk kalau tadi ada penjelasan itu lebih lebih bagus pakai studi kasus. Ya. Tapi kalau tadi kan menjelaskan tentang kurikulum dan lain sebagainya yang harus diimplementasikan di ini ya. Tetapi kalau alur yang saya baca tadi lebih lebih mudah ke ini ya, tafsir ayat-ayat pendidikan itu kan. Nanti munculkan metode eksperensial ya. Ya. Itu kalau dalam pandangan saya mana yang lebih mudah saja yang bisa apa namanya diimplementasikan dan cepat selesai sebelum semester 8. Kalau tidak selesai semester 8 harus bayar sendiri. Itu. Karena kan beasiswa ya. Jadi eh, ini di apa namanya di metodologinya nanti diperbaiki juga ya Baik. metodologinya. Ya. Ya. Nanti di grup di inilah kalau sudah di share ya, jangan di japri. Kalau di japri kadang sudah ketumpuk-tumpuk, jadi sayanya agak nyarinya agak sulit. Kalau di grup kan saya lebih mudah itu. Ya. Karena kalau sudah lama kalau di sendiri-sendiri itu saya apa namanya chatnya itu. Kalau di grup saya enggak, biasanya enggak. Saya biarkan sehingga saya bisa melihat itu ya, bisa melihat. Ya, nanti di latar belakang kalau rumusan sudah oke, latar belakang tambahkan, disempurnakan saja sebenarnya sih, Ya, baik. disempurnakan sehingga ini bisa lebih mudah dipahami. Di metodologinya nanti disinkronkan dengan judul ya, dengan judul. Kalau tadi pakai library research, tapi ada juga hal yang lainnya, istilahnya studi lapangan ya. Ya. Kalau penjelasan tadi. Oke, mungkin itu saja ya Pak Abdurrahman. Sukses selalu Minat. dan Banyak. secepatnya perbaiki. Kalau bisa minggu ini ya minggu ini nanti saya coba akan cross check yang tadi juga Mas Ahmad ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan pindah ke yang lain ya. Oke. Izin Pak, saya untuk presentasi atas nama Diana Firdiansyah. Ya, silakan. Izin untuk share script sama screenshot, Pak. Nah,
ada Dede. Bentar Pak ini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak dosen penguji yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa UIN Cyber Nujati seperjuangan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menyelesaikan studi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izin kepada Bapak dosen penguji saya untuk menyampaikan presentasi tentang judul proposal skripsi yang saya ajukan. Perkenalkan, nama saya Diana Fidiansyah dengan nomor induk 22811130005 dari kelas A1. Akan mengajukan dan mempresentasikan judul proposal skripsi yang berjudul Eksplorasi Penggunaan Mind Mapping dalam Meningkatkan Pemahaman Tarikh Islam Santri MDTU Al-Isroiyah Cikajang Garut. Latar belakang dari penelitian ini berawal dari urgensi dari pembelajaran Tarikh Islam sendiri, gitu ya. Bahwa Tarikh Islam itu merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di jenjang madrasah diniyah takmiliyah ula, ya. Dan salah satu urgensi dari pembelajaran Tarikh Islam adalah untuk membentuk pembelajaran pemahaman sejarah, karakter Islami, dan meneladani nilai perjuangan Nabi serta tokoh Islami sejak usia dini. Itu salah satu urgensi mengapa pembelajaran Tarikh Islam diajarkan di MDTU atau Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula. Nah, namun terjadi terdapat masalah di lapangan, yaitu pembelajaran tarikh di Madrasah Diniyah ini masih didominasi oleh metode satu arah, dalam hal ini ceramah dan hafalan teks, sehingga santri ya itu menjadi pasif karena satu arah itu tadi, kemudian jenuh, kemudian sulit memahami alur peristiwa secara logis, sehingga perlu diadakannya suatu pembaharuan, suatu metode lain agar santri itu bisa lebih menarik dalam mempelajari tarikh Islam. Nah, setelah mencari berbagai macam metode, maka saya mengajukan metode mind mapping, ya, untuk dicoba kepada santri-santri kami, ya khususnya di kelas 6 MDTU, untuk menggunakan solusi mind mapping, yaitu teknik visual yang membantu menghubungkan konsep, menyederhanakan materi kompleks, dan meningkatkan daya ingat melalui pemetaan pikiran yang struktur.